Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Semoga disehatkan kalian semua ya, yang mungkin pada hari ini masih menikmati libur di cuti bersama ya, Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan liburan kalian benar-benar menyenangkan dan enjoy ya, kumpul bersama keluarga. Nah, kali ini Abah akan bahas rekaman video saat si dese pinjol lapangan ini maksa nagih nasabah. Sampai si bos dari desa ini, bos debt kolektornya, turun tangan. Bagaimana untuk menyikapinya dan seperti apa kalian harus menghadapinya nanti ketika menghadapi situasi seperti ini video real. Tonton, jangan dilewat. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini, konsisten dan komitmen untuk setiap mengawal terkait gagal bayar kalian, untuk menguatkan sisi mental kalian, untuk membuat kalian makin percaya diri menghadapi situasi gagal bayar pinjol. Nah, Abah akan memperlihatkan video ya, kiriman dari debitur yang gagal bayar di pinjaman online, Pindar katanya kan. Ya, ini untuk pembelajaran buat kalian. Dipaksa bayar, bahkan sampai bos dari debt kolektornya turun. Bagaimana kita menyikapinya? Tonton sampai habis. Nah, sebelumnya Abah mohon bantu dan support dari kalian semua dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog. Di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atau pertanda Anda akan nonton video terbaru di channel YouTube ini bila kalian tekan tombol merah loncengnya, karena YouTube akan ngasih tahu langsung ke handphone kalian. Keren kan? Nah, Anda juga harus tergabung di komunitas saya sediakan yang punya Facebook, di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Silakan untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar Abah sematkan. Kalian yang punya WA, tentunya punya WA semua ya, silahkan join dan gabung di grup WA PMP Official. Nah, syaratnya harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Begini penampakannya. Nah, ini ada yang bilang kaos anti DC. DC ngeliat debitur pakai kaos ini, buru-buru pulang. Alhamdulillah. Nah, untuk mendapatkannya, boleh hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan untuk konsultasi atau sharing. Anda yang sudah tergabung masuk di grup WA, boleh ngobrol dengan Abah langsung, boleh nanti juga dengan para mentor ya, silakan komunikasi, dan insya Allah banyak teman, banyak saudara baru di sana ya. Nah, kalian juga yang sudah tergabung di grup WA PMP, boleh untuk memiliki ini, stiker dilarang masuk. Ini untuk menghentikan langkah DC masuk ke rumah Anda tanpa izin. Kalau mereka tetap merobos masuk setelah dipasang stiker ini, rekam videokan tapi tidak usah diviralkan. Cukup simpan sebagai bukti untuk Anda lapor polisi dengan dugaan melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Bisa dipenjara itu debt kolektor yang maksa masuk ke rumah Anda ya. Nah, teman-teman, untuk mendapatkannya hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Nah, saatnya kalian simak videonya. Ini video rekaman real yang direkam oleh nasabah yang didatangi oleh DC lapangan, dan sekaligus bosnya ini turun tangan pada saat penagihan ini. Simak videonya, semoga menguatkan. Assalamualaikum. Ya jangan lupa di Di subscribe, lagi tuh nih. di like, di share, di komen. Di komen Jamal Official Vlog. Iya. Nah, ini Abah akan perlihatkan, tapi Abah pengen ngopi dulu. Ya. Segar ini. Kopinya masih hangat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segar kopinya. Nah, Abah akan perlihatkan dulu ya. Ini kiriman dari teman kita. Nanti kita akan tonton. Ini video real ya. Nah, Assalamualaikum Pak Haji, ini bagaimana cara menghadapinya ya? Dari teman kita ini mengirimkan video, ini bagaimana cara menghadapinya? Simak
Mbak akan tayangkan buat kalian. Silahkan. Kalau ada rezeki tanggal segitu, itu oke, saya bayar. Yakin lu ada rezeki bakalan lu sisihkan? Iya. Ya kalau nggak ada cuma nama kayak hari ini macam mana? Kalau kayak hari ini. Hari ini dapat paling 100, paling 50. Sehari dapat lempul 100 gitu. Terus? Ini aja nggak dipanggil kerjaannya. Iya. Terus maksud saya, itu nanti caramu kan nggak bilang kalau ada rezeki. Nah, rezeki yang kau maksud bagaimana? Teknisnya mau kau bagaimana? Ya rezeki kalau dipanggil kerja ya kerja saya. Ada gaji gitu. Terus? Ya saya sisihkan. Hah? Saya sisihkan gitu. Teknisnya gitu. Hari ini lo dipanggil nggak? Nah, ini belum tahu lah bang ya. Kayaknya enggak nih. Nggak kerja nih. Nah, berarti lo hari ini nggak ada penghasilan? Nggak ada lah bang. Oke. Biasanya kalau dipanggil berapa penghasilan lo? 50. Range-nya 50 sampai 100. 50.000. Range-nya 50 sampai 100. Lo 50.000 kerja apa sekarang ini? Ikut-ikut orang ya kan udah saya jelaskan. Ngapain lagi saya jelasin? Kenek tukang kenek aja, kenek bangunan. Sekarang itu minimal cepet. Itu bangunan bang. Kenek bangunan 50. Halo? Beda wilayah, beda gajinya. Beda wilayah. Terus maksudmu wilayah mana yang besar? Ya, wilayah abang di mana? Hah? Ya wilayah abang di mana? Gimana? Wilayahnya abang di mana? Oh, kalau wilayah saya 150 kenek. Ya udah wilayah sini beda bang. Nggak mungkin 50, nggak manusiawi. Jangan kau bohongin. Saya helper. Apa? Di tukang bangunan itu kenek disebut helper. Lu gak usah gaya-gayaan pakai bahasa-bahasa helper. Kenek itu helper. Kenek bangunan aja 75 sampai 100. Di mana ada 50.000? Nggak ada. Lu jangan bohong. Begitulah makanya Tuhan jauhkan rezekimu. Penghasilanmu minimal 100.000 satu hari, lu bilang 50. Berarti lu anggap nggak ada 50.000 lagi. Jadi diambil Tuhan. Lu nggak pernah sholat ya? Makanya lu nggak percaya rezeki. Lu nggak pernah sholat bro ya? Tuhan kasih rezeki lu satu hari. Lu masuk lu bilang 50. Berarti 50 itu lo anggap nggak ada. Ya diambil Tuhan. Aneh lu. Jadi kalau lu bilang sih saya bayar bang, besok lu dapat gaji 500.000, saya nggak yakin lu sisihkan itu. 500.000 lu besok dapat, 1 juta lu dapat besok satu hari. Saya nggak yakin itu akan lu sisihkan. Kalaupun lu sisihkan, pasti lu anggap, yaudah, saya sisihkan 100.000. Karena karaktermu sudah buruk. Memang sudah punya niat nggak mau bayar. Apa lu kira ini pinjol-pinjol ilegal? Tanggal 28 rapikan ya, selesaikan ya. Oke, kalau ada dananya saya bayar. Iya ya, Satu siap. angsuran. Saya nggak minta lu lunasin. Satu angsuran itu berapa? Angsuranmu per bulan itu 1.468.000. Saya minta 1 juta aja dah. Tanggal 28 1 juta. Penuhin ya. Wow.
Halo, kalau ada dana segitu saya bayar. Yakin lu dengan omonganmu, lu yakin? Kalau ada dana, lu yakin? Udah saya jelasin loh, Bang. Yakin, karena lu punya karakter buruk. Tapi kalau lu punya karakter baik, karakter bener, ya, lu punya duit pas-pasan pasti akan lu alokasikan untuk bayar tagihan 1 juta. Tapi saya nggak yakin, makanya bahasamu seperti itu. Kalau ada duit, ya 1 juta ya. Minimal, saya minta minimal satu itu ya 1 juta. Setiap bulannya usahakan 1 juta setiap bulan. Mau kau bayar per minggu 250 terserah. Pokoknya 1 bulan saya minta 1 juta aku bayar. Oke, saya kalau ada dana segitu saya bayar. Oke, sip. Siapa? Kalau ada dana segitu saya bayar. Yakin kau mengusahakan itu? Hah? Kalau saya iya saya usahakan. Kalau nggak diusahakan macam mana? Kok gini aja ya? Percuma lah, Bang. Oh, kayak gini aja. Apa begini ya? Abang tanya-tanya terus kayak gini aja, percuma lah. Bukan. Kalau lu memang orang benar, saya bilang yakin, lu bilang yakin. Karena pasti Tuhan kasih rezeki buat lu. Jadi kalau Tuhan kasih rezeki, lu pasti sisihkan. Tapi kalau lu punya pikiran, nanti gue dapat duit, gue sisihkan, gue nggak makan. Ya kamu nggak yakin kau dikasih makan? Karena saya punya taruhan, lu punya utang uang 5 juta di bulan ini. Hah? Melihat dari gaya bahasamu, satu angsuran itu pun nggak bakalan kau bayarkan. Dari gaya bahasamu, punya 5 juta nih, minggu depan dapat duit nih 5 juta nih. Entah uang dari mana rezeki itu. Ya bukan pinjaman. Saya nggak yakin itu bakal kau bayarkan 1.468.000 ya. Dari gaya bahasamu. Jadi nggak usah kau bilang kalau ditanyain terus begini. Karena kau meyakinkan. Ya, 1 juta tanggal 28. Lu mau bayar 500 dulu terserah. Mau sekaligus di tanggal 28 terserah. Ya, intinya sampai ke tanggal 28 saya minta 1 juta minimal. Bulan depan seperti itu juga. Jadi lu punya kewajiban selama 16 bulan lagi nih. Siap, kalau ada dana saya bayar. Ya Alfian, Siap, kalau ada dana saya bayar. ya? Gimana? Siap, kalau ada dana saya bayar gitu. Oke. Udah, balik. Ini orang napas udah mau mati pun gak bakal bayar itu. Ih, Ntar abang aku dokumentasi dulu bang. Udah karakter ini. Saya ada data. Alhamdulillah, Anda sudah menontonnya. Tentu Anda sudah tahu apa yang kalian lihat dalam video itu. Itu adalah kisah, bukan kisah ya, itu video real yang disampaikan oleh kawan kita yang menghadapi situasi seperti itu harus bagaimana. Ya, Abah akan komentari ya. Sebenarnya kalian tidak perlu repot-repot seperti ini. Repot-repot untuk berdebat, bersitegang, ataupun saling menimpali ya kedatangan dari si debt collector ini. Debt collector datang, Anda harus tanyakan semua identitas termasuk kelengkapannya. Jadi jangan dulu kalian menerima sampai ngobrol seperti ini. Tanyakan dulu kelengkapan dan identitasnya. Mulai dari
Anda menanyakan ID card, harus sama ID card dengan KTP-nya. Minta KTP-nya. Nanti sama enggak itu KTP sama si nama di ID card. Lalu Anda periksa surat tugas. Surat tugas harus ada kop surat dari mana dia ditugaskan. Apakah dia dari pinjolnya langsung atau pindarnya? Apakah dari pihak ketiga atau agensinya? Harus dilihat. Dan di sana namanya surat tugas, ditugaskan untuk menagih nasabah atas nama siapa? Harus tertera. Ya, ditugaskan itu ke siapa nasabahnya? Harus ada. Dan di dalamnya itu harus tertera juga besaran nilai rupiah yang harus dibayar oleh si nasabah yang ditagih tersebut, ya. Jadi dia harus membawa surat seperti itu, ada expirednya, tanggalnya, ada penerima dan pemberi tugas, ada siapa bertugas menagih ke nasabah siapa, dan di dalamnya ada besaran nilai utangnya berapa. Seperti itu. Pastikan Anda memeriksa sampai dan ketiga, mereka harus mempunyai sertifikasi profesi penagihan. Wajib itu dibawa serta. Sertifikasi profesi penagihan melekat dan harus dimiliki oleh setiap tenaga penagihan. Nah, sampai sejauh itu loh harusnya Anda memeriksa mereka, kedatangan mereka diperiksa, identitasnya yang jelas dan lengkap, biar Anda aman juga. Karena kalau penagih sudah bersertifikasi, artinya aman bagi kalian untuk berhadapan, untuk saling berkomunikasi ya terkait masalah penagihan. Beda kalau mereka bukan penagih, ya nggak usah tanya ya seperti itu. Ini kan karena mereka bicaranya selaku dan sebagai tenaga penagih atau SDM penagihan dari pinjol mana atau pindar mana. Nah, seperti itu kawan. Periksa, nggak usah takut. Itu rumah kalian, hak kalian untuk memeriksa siapapun yang datang ke rumah Anda, termasuk debt collector. Harus Anda berani untuk memeriksanya. Jangan takut. Itu rumah kalian kok, tempat di mana kalian tinggal, tempat di mana Anda selama ini diam di sana, istirahat di sana, ya, bercengkrama dengan keluarga, tempat Anda tinggal. Jadi nggak usah takut. Anda adalah sebagai tuan rumah dan mereka adalah tamu. Tamu harus mengikuti apa yang tuan rumah minta, apa yang tuan rumah mau. Tamu loh. Anda tuan rumahnya, yang punya rumahnya, yang memiliki rumah itu. Nah, ya kawan-kawan, saya berharap Anda tidak ada lagi rasa gentar. Tadi seperti kalian lihat, si DC-nya ini datang, mungkin udah malas berdebat dengan debiturnya atau gimana ya. Cuma bisanya tugas si kolektornya cuma begini. Megangin handphone nih, megangin sampai seperti ini. Begini terus, sampai bermenit-menit begini tuh. Tadi kita lihat di videonya sampai hampir 10 menit begini aja terus. Jelas bahwa mereka tidak punya kompetensi untuk menagih, bahwa mereka tidak bisa untuk melakukan penagihan, bahwa mereka itu hanya seperti itu. Ya, jadi boleh dibilang selalu minta backup ke bosnya di kantor. Tapi kalau seperti ini sih diduga, ya, saya menduga. Sebenarnya ini mencari alasan atau mencari pembenaran untuk pihak kantor bahwa dia sudah nagih, sudah berupaya nagih. Jadi minta bantuan bos gitu. Jadi seakan-akan dia udah kerja ya. Jadi seperti ini aja. Handphone disambungkan ke bosnya atau manajernya atau siapapun atasannya di kantor, lalu di loudspeaker begini aja. Kerja begini aja. Nah, Anda nggak usah takut. Justru yang takut itu adalah debt collectornya. Tadi saya mendengar percakapan. Si nasabah ini menjanjikan ya, nanti kalau misalnya ada, saya akan bayar. Nggak usah. Nggak usah sampai sejauh itu. Nggak usah juga meladeni mereka. Tidak ada kewajiban Anda untuk menerima telepon, untuk berkomunikasi dengan bosnya, dengan pimpinan, atau siapapun itu. Yang saat itu ada di depan Anda adalah debt collectornya. Itulah yang harus Anda hadapi. Kalau mereka tidak lengkap, dokumen-dokumen yang dibawa, persyaratan sebagai tenaga penagih, suruh pulang. Nggak usah Anda segala, oh ini ada yang mau nelfon. Nggak usah terima, bilang aja. Nggak ada urusan. Seperti udah, mentalnya langsung jatuh itu DC ketika Anda bilang gitu. Ketika dia bilang, ya udah kalau gitu, kalau Bapak nggak bisa bayar, Bapak silakan ngobrol sekarang ya. Saya sambungkan ya, pakai handphone saya. Anda jawab aja, nggak usah, nggak perlu, dan nggak ada urusannya. Dan nggak ada kepentingannya saya, dan nggak ada waktu. Down itu, DC-nya percaya nggak kalau Anda bilang itu dan percaya diri ya. Makanya kawan-kawan, situasi gagal bayar, Anda nggak usah terlalu panik. Ketakutan Anda yang berlebih jangan ada. Hilangkan seperti itu. Anda saat ini gagal bayar, Anda itu kan karena terpaksa, tidak ada lagi ya, pendapatan sudah habis. Anda harus hidup, harus makan bersama anak istri. Ya sudah, nyerah, udah. Nggak akan terjadi apapun gitu. Kecuali Anda
bisa jadi karena selik OJK nggak bisa pinjam, nggak bisa KPR atau nggak bisa apa, ya itulah ya. Harusnya Anda bersyukur. Dengan seperti itu berarti Anda menghindari riba pinjol, menghindari riba lainnya. Jadi memutus riba dalam kehidupan Anda. Harusnya lebih bersyukur dan alhamdulillah ya. Nah, itu yang mungkin saya bawakan dan komentari ya terkait masalah video tadi ya. Sekali lagi, kalau Anda mendapati hal seperti itu, datang dan Anda diminta komunikasi dengan bosnya, seperti tadi ya, begini gitu kan. Anda diteleponin ya loudspeaker, nggak usah mau. Bilang, saya nggak ada urusan, saya nggak ada kaitannya dengan bos lu, saya juga nggak ada waktu ya, dan silakan Anda pulang. Selesai. Udah itu aja ya. Itu yang mau saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih bagi kalian semua. Semoga menjadi penyubur mental yang kuat ya untuk kalian atas video-video yang saya tayangkan. Nah, sebelum Abah usai atau tutup video ini, mohon bantu feedback dari kalian semua dengan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Itu sebagai afirmasi positif buat kalian untuk menumbuhkan rasa percaya diri, rasa kuat mental, dan tidak lagi ada rasa takut. Juga sebagai penyemangat saya untuk membuat video yang lebih edukasi lagi, membuat video yang lebih edukatif dan lebih informatif lagi, sekaligus untuk membuat Anda makin tumbuh lagi mentalnya dengan kuat. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. PMP! Yes! PMP! Jaya, jaya, jaya! Ojo! Alhamdulillah ada di akhir video. Nah, saya akan kasih tahu buat kalian semua ya. Sebelum saya kasih kesimpulan, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum bergabung di grup WA PMP, silakan join. Anda gagal bayar pinjol, nggak perlu itu jasa hapus data, nggak perlu itu pendampingan dan sebagainya. Anda perlu dalam suatu komunitas yang saya sediakan di grup WA PMP. Silahkan Anda join dan bergabung, banyak teman di sana, ada saya di sana. Coaching kalian, treatment kalian di grup tersebut, bisa ngobrol dengan saya langsung, dengan Abah langsung. Ada juga teman-teman lain, mentor-mentor yang luar biasa, dan teman-teman seperjuangan lain yang masih ya ada rasa takut, sama-sama di grup tersebut untuk menghilangkan rasa takut. Anda sekarang mungkin takut, tapi ketika nyebur, ada di grup WA PMP yang saya buat, grup WA PMP yang saya buat wadahnya, insya Allah rasa takutmu akan hilang. Oke, itu saja mempersingkat waktu, kita doa langsung ya. Karena video di channel YouTube saya selalu identik dengan menutup videonya dengan doa. Doa saya pimpin sebagai seorang muslim agama Islam yang saya anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami. Ampuni kami ya Allah, yang sudah terjerat riba pinjaman online dan riba-riba lainnya. Ya Allah, kami sudah hancur berantakan. Ekonomi hancur, pertemanan hancur, hubungan rumah tangga pun hancur ya Allah, akibat terjerat pinjol ini. Ya Allah, ampuni kami. Kami ingin totalitas hijrah. Kami ingin niat keluar semuanya dari riba-riba yang saat ini membelenggu hidup kami. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya, angkat sakit penyakitnya. Pulihkan kembali, sehatkan kembali, agar mereka dapat bekerja, berikhtiar untuk menghidupi keluarganya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bekerja sebagai ASN, BUMN, karyawan swasta, ya Allah, lindungi mereka dari perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan curang, menguntungkan diri sendiri, seperti korupsi dan sejenisnya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami saat ini, pasangan suami istri yang tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran rumah tangganya, ya Allah, utuhkan kembali rumah tangganya, menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Buang semua perceraian, kata-kata perceraian, kata-kata berpisah dari rumah tangga mereka. Damaikan hati mereka masing-masing untuk saling kembali, saling mengasihi satu sama lain. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, diberikan nikmat hijrah untuk totalitas hijrah, meninggalkan riba yang saat ini menghancurkan semua sendi kehidupan kita. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat berlibur ya bagi teman-teman yang saat ini menjalankan liburan ya, liburan cuti bersama Nataru, Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Kopi maning, karena saya penyuka kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.